Pemerintah Kabupaten Bogor memberikan teguran pertama, teguran kedua untuk PT Jaswita tidak melakukan pembangunan melebihi 4.800 meter persegi. Kami melakukan itu disebabkan karena ada regulasi dari Pemda, ada kesempatan untuk merevisi, tinggal tunggu pengesahan, namun musibah ini datang. Kali ini sepanjang kali ada bangunan secara hukum, itu pasti melanggar. Waspada, ya Cai Ciliwung naik ke luhur. Cai Ciliwung naik ke luhur, kanu dihandap. Yo, ya Allah, Allah. Minggu 2 Maret 2025 menjadi mimpi buruk yang tak pernah terbayangkan oleh warga Cisarua Puncak Bogor, Jawa Barat. Seketika, banjir bandang datang tanpa ampun, menyapu apa saja yang dilaluinya. Bantuan dipakai fokus, bantuan. Pensiunan landing. Situasi terkini di kawasan lokasi Sukamulya RT 2 RW 3 Kelurahan Sukasari ini. Derasnya air menghancurkan pemukiman warga. Rumah-rumah terendam hingga lebih dari 2 meter. Jembatan putus dan longsor terjadi di berbagai titik. Wilayah yang seharusnya menjadi area resapan air justru luluh lantak dihantam banjir bandang. Apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa kawasan puncak yang dikenal sebagai daerah hijau kini berubah menjadi bencana? Salah satu penyebab utama terungkap, perubahan tata ruang yang semrawut. Area yang dulunya kawasan hijau kini dipenuhi destinasi wisata. Salah satunya adalah Hibis Fantasi. Hibis Fantasi berdiri di atas lahan yang seharusnya menjadi resapan air. Destinasi wisata Hibis Fantasi Puncak dikelola oleh BUMD Jawa Barat. Namun, ada satu masalah besar. Mereka diduga menyalahgunakan izin dan menyerobot kawasan kebun teh serta hutan lindung di Gadok, Cisarua. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi pun meradang dan langsung mengambil langkah pembongkaran. Yang ya mungkin ini bagian dari perubahan area yang harusnya jadi kebun teh kemudian dirubah menjadi agrowisata. Kan jumlahnya ada 1.600 hektar. Nah, kemudian diantaranya yang Jaswita. Jaswita kan dikasih KSO 23 hektar. Kemudian Jaswita itu kan PT milik Provinsi Jawa Barat. Maka saya putuskan itu untuk dibongkar seluruhnya. Kemudian dikembalikan menjadi kawasan hijau. Dan pemerintah Provinsi Jawa bersedia mengelola kawasan itu menjadi kawasan hutan. Langkah tegas gubernur disambut gembira oleh warga. Mereka meyakini jika kawasan wisata ini menjadi biang keladi banjir bandang yang meluluh lantakkan rumah mereka. Pokoknya harus dibongkar, penghijauan lagi. Saya Bongkar dalam artian apa, Pak? artian penghijauan supaya tidak ada dampak air ke bawah. Jadi Itu aja. minta dinormalkan Nah, dinormal kembali. Saya bikin normal kembali, penghijauan semua. Dengan Bapak siapa, Pak? Pak Soleh dari Gang Kartini, Anggrek ini. Tempat saya ada yang korban, kehanyut. Bapak warga Anggrek ini, Pak? Saya kesel, tadinya kecil, sungai sekarang jadi gede. Gara-gara ini, wisata ini. Rupanya, berdirinya kawasan wisata ini telah lama menyulut amarah warga. Kekesalan warga semakin memuncak saat Satpol PP tak segera membongkar tempat wisata ini dan adu mulut pun tak bisa dihindari.
Kalau penolakan ya kita maklumi ya, pasti tentu dari perusahaan atau investor yang melaksanakan pembangunan di sana pasti ada penolakan. Tetapi kalau dari masyarakat, justru masyarakat sangat antusias ya, sangat semangat gitu begitu Pak Gubernur memerintahkan pembongkaran, sehingga masyarakat langsung tumpah ruah hadir ke kawasan tersebut. Bahkan kami sedang melakukan asesmen terhadap bangunan-bangunan yang berizin dan tidak berizin. Masyarakat sudah memaksa melakukan pembongkaran beberapa aset di sana. Lantas, bagaimana pihak pengelola Hibis Fantasi merespon tudingan ini? Apakah benar mereka melanggar aturan? Saya bersama tim menuju ke pembongkaran tempat wisata Hibis Fantasi di Puncak Bogor, Jawa Barat. Tempat wisata tersebut dibongkar karena adanya penggunaan lahan yang melebihi izin dan dampak lingkungan yang serius, serta ada dugaan sebagai penyebabnya banjir. Tim telusur pun menemui Mas Rial Hamzah, Project Manager PT Jaswita Lestari Jaya, untuk mendapatkan jawabannya. Awal mulanya kami yang awal bangun itu 2023 Pak, bulan Juli kami bangun. Dan sebelum bangun kami menyiapkan semua berkas-berkas yang seharusnya kami siapkan. Kami yang pasti sebelum menginvest di sini, kami harus melihat dulu RT RW-nya kan Pak. Dan ternyata di sini RT RW-nya boleh didirikan wisata dengan batasan-batasan tertentu yang harus kami penuhi. Jadi bukan semena-mena kita bangun tanpa legalitas yang kami tidak punya gitu Pak. Jadi di sini benar-benar secara regulasi kami memenuhi sih Pak. Gitu. Seolah tak ingin opini semakin liar soal besaran lahan yang digunakan, kepada kami Mas Rial Hamzah pun tegas menyatakan jika pihaknya telah mengikuti aturan yang berlaku. Kami sangat mengakui kalau lahan yang kami bangun itu melebihi dari set plan yang awalnya 4.000 dengan total bangunan 14, dan kami ada pengembangan menjadi 1,8 gitu, ada penambahan 1,6 Pak gitu, 1,6 penambahannya dengan jumlah bangunan yang kita tambahkan 25. Kami melakukan itu disebabkan karena ada regulasi dari Pemda, ada kesempatan untuk merevisi, dan kami sudah melakukan proses revisi yang sudah selesai dalam tahap PUPR Pak, hanya tinggal tunggu pengesahan. Namun musibah ini datang ya. Namun, klaim ini dibantah oleh pemerintah daerah Bogor. Bupati Bogor Rudi Susmanto mengungkap fakta lain. Pemerintah Kabupaten Bogor memberikan teguran pertama, teguran kedua untuk PT Jaswita tidak melakukan pembangunan melebihi 4.800 meter persegi. Ternyata totalnya yang terbangun adalah area kawasan seluas 21.000 meter persegi. Maka ada kurang lebih sekitar 15.000 sampai 16.000 meter persegi. Nah, tahapan pemerintah Kabupaten Bogor tidak bisa langsung melakukan tahapan pembongkaran. Nah, terakhir itu kalau tidak salah di bulan Juli 2024 pemerintah Kabupaten Bogor memberikan teguran kembali kepada PT Jaswita. Banjir bandang yang menghantam wilayah hulu tentu berdampak besar ke wilayah hilir. Daerah sepanjang aliran sungai kini porak-poranda. Lalu wilayah mana saja yang paling terdampak oleh banjir bandang Cisarua Puncak? Dan dari seluruh proses apa yang kita lakukan, membangun infrastruktur pengendali banjir, mau waduk, mau tanggul, normalisasi, tanpa pengendalian tata ruang, sorry nggak akan maksimal. Banjir bandang yang menerjang Cisarua Puncak Bogor pada 2 Maret lalu tak hanya meluluhlantakkan wilayah hulu. Banjir, tolong bantuan dipanggil pokok, bantuan.
Air bah terus mengalir deras ke hilir, membawa dampak besar bagi Bekasi yang menjadi salah satu wilayah terparah akibat bencana ini. Tak main-main, ketinggian air di beberapa titik mencapai atap rumah. Ini menjadi catatan kelam banjir terparah dalam 5 tahun terakhir di kawasan hilir. Setidaknya, 8 dari 12 kecamatan di Bekasi terendam air dengan ketinggian rata-rata mencapai 5 meter. Tak hanya rumah, sejumlah fasilitas umum pun ikut lumpuh. Mal yang biasanya ramai kini berubah menjadi lautan air. Dalam hitungan menit, derasnya air langsung menerobos masuk menciptakan kepanikan di antara pengunjung dan pegawai. Giant Mega Bekasi. Banjir juga merusak infrastruktur. Sejumlah jembatan putus, jalan ambles, dan akses antar wilayah terganggu. Lalu, mengapa Bekasi terdampak begitu parah? Apa penyebab utama banjir bandang dari hulu hingga ke hilir ini? Bahwa ada problem di muara Sungai Cikeas, yaitu pertemuan antara Sungai Cikeas, Cilengsi, kemudian Bekasi ya, Kali Bekasi. Nah, hal yang bisa sederhana, yang bisa simpel bisa kita lakukan adalah mulai sejak hari Senin kita semua berkontribusi, masing-masing dari Pak Bupati Bogor, kemudian Bupati Bekasi, dari Pak Gubernur juga, dan dari Kota Bekasi akan mengirimkan alat berat. Ya, sehingga kita akan membuat mengembangkan, memperluas bendung Koja yang hari ini yang adanya hanya di Kota Bekasi, sekarang ada juga di Kabupaten Bogor, sehingga dengan tampungan yang lebih luas tentu akan dapat menampung jumlah air yang datang ke Kota Bekasi, ditampung dulu di bendung Cikeas sebelum dia nanti keluar ke ada pintu air di bendung Koja. Sayangnya, ini bukan sekedar fenomena alam. Tata ruang yang diabaikan turut memperparah keadaan. Menjadi persoalan adalah ketika alam itu bentang untuk meresapkan air itu sudah berubah atau hilang sama sekali. Jadi yang terjadi adalah run off air atau limpasan air yang tidak tertahankan itulah yang masuk ke badan-badan sungai atau wilayah yang lebih rendah. Maka orang mengeluhkan, oh ini banjir kiriman dari Bogor. Iya, sebetulnya memang posisi Bogor di atas. Namun permasalahan tak hanya berasal dari hulu. Wilayah hilir juga memiliki andil dalam bencana ini. Daerah aliran sungai yang semakin dieksploitasi membuat daya tampung air semakin menipis. Yang lebih parah lagi adalah ketika das itu, daerah aliran sungai, semakin tereksploitasi. Nah, kenapa? Karena orang melihat ruang itu sebagai komoditas. Nah, jadi pertanyaannya, siapa sekarang yang punya tanah, punya areal besar, strategis, penduduk makin banyak, tanah makin mahal, mereka butuh rekreasi, butuh tempat tinggal. Nah, disitulah yang terjadi. Pengendalian tata ruangnya sudah tidak mampu lagi mencegah perubahan yang demikian cepat. Dan dari seluruh proses apa yang kita lakukan, membangun infrastruktur pengendali banjir, mau waduk, mau tanggul, normalisasi, tanpa pengendalian tata ruang, sorry nggak akan maksimal. Lalu bagaimana sebenarnya kondisi bantaran Kali Bekasi? Mengapa aliran air dari puncak tak bisa tertahan? Dan siapa yang seharusnya bertanggung jawab atas bencana ini? Masing kabupaten dan kota menyiapkan 100 miliar melalui dana alokasi di daerahnya, provinsi menyiapkan 200 miliar, totalnya ada 500 yang akan kita siapkan.
Banjir bandang yang menerjang kawasan Puncak Bogor pada 2 Maret lalu tidak hanya menimbulkan dampak di wilayah hulu. Imbasnya menjalar hingga ke daerah hilir, menyebabkan kerusakan yang lebih luas. Namun benarkah sistem daerah aliran sungai yang bermasalah menjadi biang keladi banjir besar yang menerjang wilayah Bekasi? Kami pun menelusuri bantaran Kali Bekasi, lokasi bertemunya aliran sungai Cikeas, Cilengsi, dan Bekasi. Dan fakta yang kami temukan cukup mencengangkan. Pemirsa, saat ini saya berada di Pondok Gede Permai, di mana dalam beberapa hari lalu perumahan ini terendam banjir hingga ketinggian 5 meter. Nah, ternyata posisi perumahan ini tidak jauh dari bantaran Kali Bekasi, di mana bantaran Kali Bekasi ini merupakan aliran sungai dari Cikeas. Jaraknya kurang lebih hanya sekitar, tidak lebih, kalau kita lihat dari perumahan yang ada di depan saya, itu tidak lebih dari 2 meter dari bantaran kali. Seperti apa sebenarnya kalinya, luasnya seperti apa? Mari kita ikuti. Minimnya ruang antara garis sepadan sungai dengan pemukiman warga menjadi faktor krusial dalam terjadinya banjir bandang. Padahal aturan sudah cukup jelas. Berdasarkan pasal 7 Undang-Undang Sumber Daya Air, kepemilikan tanah di bantaran sungai oleh perorangan dilarang keras. Kalau secara hukum sederhana, DAS, sungai itu ada namanya garis sepadan sungai. Tergantung luasnya, sungainya kecil atau menengah atau sedang atau besar. Berapa meter dari sungai itu? Misalnya ada namanya garis sepadan sungai 10 meter kalau yang kecil, 10 meter. Berarti 10 meter dari kali itu nggak bisa dibangun. Ini namanya DAS, bantaran kali. Kenapa? Ya untuk melindungi kali ini. Kalau Anda bangun kan jadi mepet jadi kecil kan? Iya kan? Beban di atasnya kan jadi akhirnya longsor atau apa. Nah ini kalau misalnya kita mau ikuti hukum, sederhana kok. Nggak ada itu bangunan di situ. Konsekuensi daripada aparat daerah, terutama pengawasan, itu nggak bisa. Kali ini, sepanjang kali ada bangunan, itu secara hukum, itu pasti melanggar. Bukan hanya itu, Erwin juga menegaskan bahwa pemerintah memiliki kewenangan penuh untuk membongkar bangunan liar di sepanjang daerah aliran sungai, tanpa harus menunggu pengesahan pengadilan. Kalau bongkar, ya itu haknya pemerintah juga untuk membongkar. Itu namanya kalau dibongkar itu dikeluarkan namanya SPB, Surat Perintah Bongkar. Ini Surat Perintah Bongkar. Nah, yang saya mau luruskan juga di sini kan ada juga pengacara mengatakan misalnya harus eksekusi, harus melalui putusan pengadilan, putusan. Itu enggak. Sengketa properti itu ada 3. Sengketa kepemilikan, di mana 2 orang mengaku punya hak terhadap tanah. Ini baru pengadilan. Pengadilan yang berhak memutuskan siapa yang punya hak terhadap tanah itu. Ini satu. Yang kedua ada namanya sengketa bangunan. Sengketa bangunan adalah bangunan yang berdiri di atas tanah milik orang lain tanpa izin. Ini tidak perlu pengadilan. Jelas-jelas tanah saya, kamu tidak punya sertifikat, bangunan liar, kamu ada di situ. Tapi ini dimohonkan ke Pemda. Biasanya dulu Dinas Perumahan. Produknya apa? Surat Perintah Bongkar. Ini bukan Dinas Perumahan, ke Satpol PP. Keluarnya nanti wali kotanya, keluarin apa? SPB namanya, Surat Perintah Bongkar. Ini tidak perlu pengadilan. Kini, nasi sudah menjadi bubur. Baik wilayah hulu maupun hilir telah porak-poranda akibat terjangan banjir bandang. Namun apa solusi jangka panjangnya? Dalam rapat darurat, Kepala Daerah yang dikomandoi Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi akhirnya mencapai kesepakatan strategis. Masing-masing kabupaten dan kota menyiapkan 100 miliar melalui dana alokasi di daerahnya, provinsi menyiapkan 200 miliar, totalnya ada 500 yang akan kita siapkan. Dan actionnya mulai hari Senin kita sudah menurunkan alat untuk melakukan pengerukan di muara Kali Bekasi, Kali Cilengsi, kemudian Kali Cikeas muaranya.
kemudian dilakukan pengerukan dan pelebaran sehingga airnya tidak langsung lari ke sini. Banjir bukan sekedar bencana alam, tapi alarm keras bagi kita semua. Alih fungsi lahan yang tak terkendali dan eksploitasi bantaran sungai tanpa batas telah mengundang petaka.